Pernah nggak sih kalian ketemu masalah yang kayaknya buntu gitu, nggak ada jalan keluarnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia salah satu senjata matematika paling ampuh buat mecahin teka-teki di dunia nyata. Yup, kita akan bahas tuntas soal persamaan kuadrat. Oke, kita mulainya ndak dari rumus yang bikin pusing, tapi dari sebuah cerita. Sebuah masalah yang benar-benar ada dan butuh cara pikir matematis yang sedikit beda buat nyelesainnya. Coba deh bayangin, kalian itu seorang petani. Punya sepetak lahan subur, tapi pengen hasilnya 2 kali lipat. Gimana caranya? Kalau satu-satunya pilihan adalah ngelebarin lahan yang udah ada dengan nambahin jalur tanah yang lebarnya sama di sekelilingnya. Nah ini dia nih pertanyaan yang bakal jadi pemandu kita. Oke, kita bedah ya. Awalnya lahan kita ukurannya 30 kali 100 meter. Luasnya berarti 3.000 meter persegi kan? Tujuannya 6.000. Gimana caranya? Kita tambahin jalur tanah dengan lebar yang sama. Kita sebut aja X di sisi panjang dan lebarnya. Berarti ukuran barunya jadi 30 plus X dikali 100 plus X. Dan ini harus sama dengan 6.000. Nah, kalau kita jabarin perkaliannya, kita dapat 3.000 ditambah 30X ditambah 100X ditambah X kuadrat. Kalau kita rapihin dan pindahin 6.000-nya ke sisi kiri, kita dapat persamaan keren ini. X kuadrat ditambah 130X dikurang 3.000 sama dengan 0. Voila, teka-teki lahan tadi udah berubah jadi bahasa matematika. Nah sekarang teka-tekinya udah jadi persamaan nih, saatnya kita kenalan sama alat buat mecahinnya. Sebenarnya apa sih persamaan kuadrat itu? Gampangnya gini, persamaan kuadrat itu, ya, persamaan apapun yang di dalamnya ada variabel pangkat 2, alias X kuadrat, itu dia ciri khas utamanya. Bentuk standarnya tuh AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Si X kuadrat inilah yang bikin dia beda dan, ya, kuat. Oh ya, dan A-nya nggak boleh 0. Kenapa? Ya kalau 0, X kuadratnya hilang dong. Kalian mungkin udah kenal sama persamaan linier kan? Yang kayak 2X tambah 4 sama dengan 36. Itu simple, solusinya cuma satu, dan kalau digambar jadi garis lurus. Nah, persamaan kuadrat ini levelnya di atas itu. Pangkat tertingginya 2, solusinya bisa sampai ada 2, dan grafiknya bukan garis lurus, tapi kurva cantik yang namanya parabola. Oke, sekarang kita masuk ke cara pertama buat mecahin persamaan ini. Ini cara yang cepat dan elegan, namanya pemfaktoran. Anggap aja ini senjata pertama yang kalian coba keluarin. Kalau angkanya pas, ini cara paling cepat dan paling puas buat nemuin jawabannya. Nih, kita lihat contohnya ya. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Tujuannya, mecah persamaan ini jadi 2 bagian dalam kurung. Kita cari 2 angka yang kalau dikali hasilnya min 6 dan kalau dijumlah hasilnya plus 1, koefisien si X itu. Angka saktinya adalah plus 3 dan minus 2. Jadi persamaannya bisa kita tulis ulang jadi X plus 3 dikali X min 2 sama dengan 0. Logikanya, kalau hasil kalinya 0, pasti salah satu kurungnya itu 0 kan? Nah, dari situ kita dapat 2 kemungkinan jawaban. X bisa jadi min 3 atau X bisa jadi 2. Simpel kan? Tapi gimana kalau pemfaktoran itu susah? Coba deh faktorkan persamaan si petali tadi. X kuadrat plus 130X min 3.000 sama dengan 0. Hayo, cari 2 angka yang kalau dikali hasilnya min 3.000, tapi kalau dijumlah hasilnya 130. Susah kan? Nah, buat situasi kayak gini kita butuh jurus pamungkas. Betul banget. Ada satu rumus yang bisa nyelesain semua jenis persamaan kuadrat. Serumit apapun angkanya, ini dia kunci masternya. Sebelum kita bongkar rumusnya, ada bagian ajaib di dalamnya yang perlu kita intip dulu. Namanya diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Anggap aja ini bola kristal buat persamaan kita. Cuma dengan ngitung bagian ini, kita bisa nebak bakal ada berapa jawaban. Kalau hasilnya positif, jawabannya ada 2. Kalau hasilnya 0, jawabannya cuma 1. Dan kalau negatif, berarti nggak ada jawaban di bilangan real. Ini kayak contekan cerdas buat tahu masalah kita ada solusinya atau enggak sebelum kita capek-capek ngitung. Dan ini dia, rumus kuadrat atau yang sering disebut rumus ABC. Kelihatannya mungkin agak serem ya, tapi ini alat yang super bisa diandelin. Kita tinggal ambil aja nilai A, B, sama C dari persamaan, masukin ke rumus ini, dan jreng, jawabannya langsung keluar. Selalu berhasil. Oke, dengan senjata baru ini, ayo kita balik lagi ke teka-teki si petani tadi. Kita cari jawabannya sampai ketemu. Masih ingat kan sama persamaan ini? Ini yang kita dapat dari masalah lahan tadi. Di sini A-nya 1, B-nya 130, dan C-nya minus 3.000. Waktunya kita masukin angka-angka ini ke rumus andalan kita.
Setelah kita masukin semua nilai A, B, dan C ke rumus tadi, dan kita hitung, kita dapat nih jawaban positif pertama kita, X sama dengan 20. Tapi, tunggu dulu. Ingat kan ada simbol plus minus di rumusnya. Nah, simbol itu yang ngasih kita jawaban kedua. Dan jawaban keduanya adalah X sama dengan negatif 150. Nah, ini dia bagian pentingnya. Matematika ngasih kita dua jawaban, 20 dan minus 150. Tapi kita kan lagi ngomongin lebar jalur tanah. Masuk akal nggak sih lebar tanah itu minus? Ya jelas enggak dong. Dan disinilah pelajaran utamanya. Matematika itu emang alat yang luar biasa. Tapi kita juga harus pakai logika buat nerjemahin hasilnya. Dalam kasus si petani ini, satu-satunya jawaban yang masuk akal ya cuma 20 meter. Sekarang kita udah dapat jawabannya, ayo kita lihat gambaran besarnya. Soalnya persamaan ini tuh bukan cuma soal angka, tapi juga punya cerita visual yang penting banget, apalagi di dunia bisnis. Seperti yang tadi sempat kita singgung, kalau fungsi kuadrat ini digambar, grafiknya bakal ngebentuk kurva yang cantik dan simetris. Namanya parabola. Kurva ini seolah-olah bercerita tentang naik dan turun, tentang titik terendah dan titik tertinggi. Dan ini keren banget karena langsung nyambung ke dunia bisnis. Titik di mana kurva parabolanya motong sumbu X, itu namanya akar. Itu adalah titik impas alias break-even point. Posisi di mana kita nggak untung, tapi juga nggak rugi. Terus, gimana dengan titik puncaknya? Nah, si puncak ini nih yang jadi inceran. Itu bisa berarti keuntungan maksimal yang bisa kita raih, atau biaya minimal yang bisa kita tekan. Gini deh bayanginnya, kalau produksi terlalu sedikit, untungnya ya biasa aja. Kalau produksi kebanyakan, biayanya malah bengkak atau harga jualnya turun, untungnya jadi turun lagi. Tapi, ada satu titik sweet spot di tengah-tengah. Itulah puncak parabola. Disitulah kita dapat untung paling maksimal. Tahu di mana letak titik itu? Wah, itu informasi yang harganya mahal banget. Mulai dari ngitung lintasan roket, memaksimalkan profit, sampai ngerancang lengkungan jembatan yang kokoh, persamaan kuadrat tuh ada di mana-mana. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian, setelah ngerti kodenya, teka-teki dunia nyata apa nih yang bakal kalian pecahin selanjutnya?